ini yang pertama kali dilakukan adalah penyemaian tanaman jagung yang akan diintroduksikan hama dan predator. Ini merupakan video dari perawatan semai tanaman jagung sebelum dipindahkan ke dalam polybag. Hal selanjutnya yang dilakukan pada praktikum ini adalah pembuatan sungkup. Nah, sungkup dibuat menggunakan kayu yang akan dibentuk menjadi balok dengan ukuran tinggi 2 meter, panjang dan lebar 1 meter. Balok akan ditutup menggunakan kain tileh yang kaku dan kuat untuk mencegah hama dan predator keluar dari sungkup. Pada salah satu sisi dibuat pintu dengan menggunakan resleting dengan panjang 1 meter atau setengah tubuh manusia. Ukuran pintu harus disesuaikan dengan ukuran badan pengamat. Pintu ini berfungsi untuk memasukkan hama predator, melakukan pengamatan, melakukan perawatan tanaman. Sungkup dibuat sebanyak 4 buah, sesuai dengan jumlah pelakon pada praktikum kali ini. Sungkup-sungkup yang telah jadi akan dipindahkan ke dalam rumah kasa dan disusun secara rapi agar mulai di dalam rumah kasa. Tahapan selanjutnya adalah pengisian tanah ke dalam polybag ukuran 5 kg yang akan digunakan sebagai media tanam tanaman jagung yang telah disemai sebelumnya. Semai tanaman jagung yang telah berusia 1-2 minggu akan dipindah tanam ke dalam polybag. Tanaman yang akan dipindahkan ke dalam polybag, setiap isinya terdapat 2 tanaman. Nanti akan dilakukan proses penjarangan untuk melihat tanaman mana yang paling baik pertumbuhannya. Hama dan predator yang akan diintroduksikan pada tanaman akan dicari di sekitar lahan atau tanaman jagung. Jumlah hama yang harus dicari untuk introduksi tanaman berjumlah 80 ekor, sedangkan jumlah predator yang harus dicari untuk introduksi sebanyak 20 ekor. Hama dan predator yang telah terkumpul akan dimasukkan ke dalam wadah plastik yang telah diberikan lubang. Agar pada saat melakukan proses introduksi hama dan predatornya masih dalam kondisi yang hidup. Praktikum kali ini terdapat 4 perlakuan, yaitu perlakuan pertama, tanaman hanya akan diberikan hama saja. Perlakuan kedua, tanaman akan diberikan hama dan predator. Pada perlakuan ketiga, tanaman akan diberikan hama saja dan dilakukan penyemprotan insektisida. Perlakuan keempat, tanaman akan diberikan hama dan predator dan juga dilakukan penyemprotan insektisida. Introduksi hama akan dimasukkan ke dalam masing-masing sungkup. Satu tanaman terdapat 10 hama, sehingga di dalam satu sungkup terdapat 20 hama. Setelah melakukan introduksi hama, dilakukan introduksi predator pada sungkup untuk perlakuan 2 dan 4. Pada satu tanaman terdapat 10 predator, sehingga terdapat 10 predator pada satu sungkup yang sama. Setelah melakukan introduksi hama dan predator, maka akan dilakukan pengamatan mortalitas hama, mortalitas predator, dan intensitas serangan hama pada tanaman. Pengamatan dilakukan sebanyak 7 kali dan dilakukan setiap 3 hari sekali. Hasil pengamatan akan dimasukkan ke dalam buku data. Pengamatan dilakukan pada tanggal 20 Maret, 23 Maret, 26 Maret, 29 Maret, 1 April, 4 April, dan 7 April. Selain itu, dilakukan pengukuran tinggi tanaman jagung setiap minggunya, sampai pada 7 minggu setelah tanam. Dan juga dilakukan perhitungan jumlah daun tanaman jagung setiap minggunya, sampai pada 7 minggu setelah tanam. Dilakukan juga perawatan tanaman seperti menyiram tanaman setiap harinya, agar tanaman tidak kekeringan dan kekurangan air. Tanaman perlakuan 3 dan 4 yang diberikan penyemprotan insektisida dilakukan penyemprotan pada tanggal 24 Maret dengan dosis 1 gram per 1 liter air. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan mortalitas hama, yang dimana rumusnya adalah P sama dengan N kecil per N besar dikali 100%, dengan keterangan P sama dengan mortalitas hama yang memiliki satuan persen, N besar jumlah hama yang mati,
dan N besar jumlah hama seluruhnya atau jumlah hama yang diintroduksi. Contoh perhitungannya adalah seperti gambar di atas. Perhitungan mortalitas hama pada tanggal 20 Maret pada sungkup 3 dengan pelakuan tanaman yang diberikan hama dan penyemprotan insektisida hanya tersisa 8 belalang hijau yang hidup dari 10 belalang yang diintroduksikan. Maka hitungan mortalitas hamanya P sama dengan N kecil per N besar dikali 100 sama dengan 2 dibagi 10 dikali 10% sama dengan 20%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan mortalitas dari predator. Rumus predator dan mortalitas predator dan mortalitas hama itu sama, hanya diganti pada jumlah pengamatannya. Nah, pertama rumusnya itu P sama dengan N per N kecil per N besar dikali 100%. Keterangannya, P sama dengan mortalitas dengan satuan persen dan N kecil sama dengan jumlah predator yang mati, N besar jumlah predator seluruhnya yang diintroduksikan pada tanaman. Nah, contohnya seperti gambar di atas. Perhitungan mortalitas predator pada pengamatan pertama pada tanggal 20 Maret pada sungkup keempat dengan pelakuan tanaman diberikan hama, predator, dan penyemprotan insektisida hanya tersisa 3 belalang sembah yang hidup dari 5 belalang sembah yang diintroduksikan pada tanaman. Nah, P sama dengan N kecil per N besar dikali 100 sama dengan 2 per 5 kali 100% sama dengan 40%. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan intensitas serangan. Nah, rumus intensitas serangan ada I sama dengan sigma dalam kurung N kali V tutup kurung per N besar kali Z dikali 100% dengan keterangan IS atau intensitas serangan dengan satuan persen. N kecil merupakan jumlah daun yang diamati, N besar jumlah seluruh daun pada tanaman, dan Y skala tertinggi dari serangan. Nah, pada tanaman kami ada tanaman jagung, skala tertinggi dari serangan adalah skala 9. Nah, contoh perhitungan intensitas serangan bisa dilihat pada gambar di atas. Pada pengamatan pertama pada tanggal 20 Maret pada sungkup ketiga dengan pelakuan tanaman diberikan hama dan penyemprotan insektisida, terlihat kondisi atau skala kerusakan daun pada tanaman jagung pada skala 8 ada terdapat 5 daun dan pada skala 7 terdapat 1 daun. Nah, jumlah seluruh daun pada tanaman berjumlah 6 helai daun. Maka hitunglah intensitas serangan hama belalang hijau pada tanaman tersebut. Nah, IS sama dengan, walaupun dia terdapat pada skala 8, kita tetap memulainya dari skala 0. Nah, maka jadi 0 kali 0, tutup kurung di 0 kali 1, 0 kali 2, 0 kali 3, 0 kali 4, 0 kali 5, 0 kali 6. Nah, kan 1 kali 7. Kenapa 1 kali 7? Karena ada 1 daun yang rusakannya pada skala 7. Nah, dan selanjutnya ada 5 daun pada skala 8. Dan, kan skala 9 atau skala tinggi berarti dimana daun itu sudah hilang atau mati. Nah, tapi karena kondisinya tidak ada, jadi 0. Selanjutnya, per 6 karena jumlah daun pada tanaman tersebut ada 6 dikali 9. Maka dan selanjutnya seperti gambar yang di atas. Maka diperoleh data intensitas serangan pada tanaman tersebut adalah 87,03%. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik intensitas serangan hama pada tanaman jagung. Grafik di atas merupakan hasil pengamatan kami selama 7 kali pengamatan. Nah, berdasarkan hasil grafik di atas dapat diketahui bahwa pelakuan keempat memiliki nilai intensitas serangan terendah dibandingkan pelakuan lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa pengendalian hama menggunakan belalang sembah atau predator alami dan penyemprotan insektisida efektif dalam mengendalikan hama. Selanjutnya dapat dilihat pada grafik di atas bahwa grafik pelakuan ketiga mengalami penurunan setiap minggunya atau setiap pengamatannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyemprotan dengan insektisida dapat mengendalikan hama belalang dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik
mortalitas hama dari hasil pengamatan kami selama ini. Dari grafik dapat dilihat pelakuan ketiga, yaitu pelakuan penyemprotan tanaman jagung yang diberikan hama mengalami peningkatan setiap pengamatan kami. Hal ini menunjukkan bahwa penyemprotan insektisida efektif dalam mengendalikan hama belalang hijau dan dapat dilihat peningkatan mortalitas secara drastis setelah pengamatan kedua karena penyemprotan dilakukan setelah penyemprotan kedua. Nah, terlihat pada grafik juga pelakuan 2 dan 4 memiliki data yang sama, yaitu 100% dari awal pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa belalang sembah efektif dalam mengendalikan hama belalang hijau pada tanaman jagung, bahkan sebelum dilakukan penyemprotan insektisida pada pelakuan 4. Grafik terakhir yang saya akan jelaskan adalah grafik mortalitas dari predator. Nah, mortalitas dari grafik ini dapat dilihat bahwa mortalitas predator meningkat setiap pengamatannya padahal hamanya sudah hilang. Nah, hal ini menunjukkan karena belalang sembah merupakan kanibal atau memakan sesamanya, sehingga mereka saling memakan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan hasil praktikum kami. Yang pertama adalah pelakuan keempat, yaitu tanaman jagung diberikan hama, predator, dan penyemprotan insektisida memiliki nilai intensitas serangan terendah dibandingkan pelakuan lainnya. Pelakuan ketiga dan keempat, tanaman jagung diberikan hama dan predator menunjukkan angka mortalitas hama tertinggi, yang artinya belalang sembah mampu mengendalikan belalang hijau pada tanaman jagung tanpa perlu dilakukan atau diberikan insektisida sekalipun. Nah, selanjutnya yaitu belalang sembah merupakan pemakan sesamanya sehingga angka mortalitas predator pada akhir pengamatan sampai di angka 100% karena terjadinya persaingan antar sesama belalang sembah untuk memenuhi kebutuhannya.